Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosam Saktiawan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Pemalang. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek supervisor dan coaching bersama dengan rekan saya. Irham Ato dari SMA Negeri 3 Pemalang berposisi sebagai coach dalam video ini. Dan juga Saya Ikhlasi Amalia Hashim dari SMP Negeri 3 Belik akan berperan sebagai coaching. Nah, bagaimana nanti proses supervisi dan coachingnya? Kita saksikan bersama di video selanjutnya. Terima kasih. Halo, salam. Halo Pak Ato. Halo, ayo. Sehat Pak? I'm fine. Sedikit. Oke Pak Tok, alhamdulillah bisa bertemu nih ya Pak ya. Ya, alhamdulillah umur panjang. Ini Pak, ini kan Pak Atok kan mau melaksanakan coaching. Iya, rencananya saya nanti ya. Nah, saya ingin ini Pak, apa namanya, tanya-tanya sedikit Pak ini Pak. Oke. Dengan coaching yang akan Iya. Pak Atok lakukan nanti sih. Ngomong. Gimana Pak? Gimana? Nah, untuk coaching yang nanti Pak Atok lakukan itu kan ada 3 kompetensi ya Pak dalam coaching ya. Oke. Nah, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Betul. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Ya. Dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang nantinya akan Pak Atok kembangkan? Barangkali saya akan hadir secara seutuhnya dalam rangka mendengarkan masalah yang akan disampaikan oleh rekan sejawat saya yang dalam hal ini berposisi sebagai kunci. Berarti Pak Atok itu ingin mengembangkan yang presence ya? Present, Kehadiran penuh. Salah. Oke, siap. Nah, untuk proses coaching nanti, saya di sini kan sebagai observer Pak. Nah, kira-kira apa yang perlu istilahnya saya titik beratkan untuk saya amati dari proses coaching yang Pak Atok nanti akan lakukan? Barangkali saya minta dititik beratkan pada proses jalannya coaching yang akan saya lakukan nanti. Plus juga saya minta dititik beratkan pada bagaimana saya hadir secara seutuhnya pada ruangan ini pada kasus yang sedang coba dihadapkan dengan saya. Begitu. Nah, kemudian Pak, mengapa Pak hal tadi ya yang kehadiran penuh ya Pak, present tadi yang perlu dititik beratkan. Bagaimana Pak Atok itu menilai dari kompetensi kehadiran tadi di Pak Atok sendiri? Ya, artinya bahwa hadir secara sepenuhnya ini menjadi salah satu poin penting di mana masalah ini akan ditemukan salah satu solusi. Maka tidak mungkin seorang coach itu hanya sambil lalu, sambil mengerjakan apa, tidak ready secara seutuhnya. Orangnya di sini, pikirannya masih di sana. Maka proses di mana saya hadir secara seutuhnya pada proses coaching ini menjadi satu poin penting yang harus dikerjakan oleh seorang coach di sini. Barangkali itu, Pak. Nah, kemudian ini Pak, kira-kira harapan apa saja yang istilahnya Pak Atok setelah melakukan proses coaching ini? Ya, paling tidak saya bisa menerapkan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama dan juga menjadi pendengar yang baik dari setiap masalah yang disampaikan oleh rekan sejawat. Itu prosesnya. Sehingga ya itu tadi, saya menjadi pendengar yang baik, saya bisa menjadi rekan yang bagus, saya juga bisa menjadi salah satu tempat untuk mencurahkan masalah dalam pendidikan sehingga kita bersama-sama bisa bersama-sama dalam rangka menciptakan Luar biasa sekali Pak.
Oke. Baik Pak, nanti saya minta izin untuk tetap berada di. Oh, jadi kita ada di sini. Ya, Oke. nanti saya sebagai observer. Tugas saya nanti akan mengamati jalannya proses coaching yang Pak Atok lakukan. Ya, siap. Dengan coaching. Oke. Saya akan coba panggil lebih kelasnya Siap. dulu. Siap Pak. Soalnya kalau nggak dipanggil nanti dikiranya saya lagi ngobrol serius juga dengan. Siap. Sebentar Pak, saya panggil dulu. Saya tunggu ya Pak ya. Siap. Ya. Oh benar, saya dulu. Ya, siap. Terima kasih. Wih, kelas sih. Sini dong. Monggo Bu. Ye. Monggo Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah mengerjakan yang PMM kemarin. Pak, kebanyakan tugas Pak. Loh, banyak tugas loh. Ini Pak Yong, ini Bu Ikhlasi yang coba nanti akan kami berdua akan melakukan coaching. Posisi saya sebagai coach dan Bu Ikhlasi ini sebagai coachingnya, sehingga minta tolong untuk didampingi. Bu Ikhlas kemarin katanya Bu Ikhlas dijak ngobrol sama Bu Yayu, lagi-lagi zong, lagi-lagi blank, itu sebenarnya kenapa sih Bu? Lagi banyak pikiran Pak. Oh. Jadi ibaratnya di pikiran saya itu kayak banyak hal yang perlu saya kerjakan. Gitu, tetapi karena saking banyaknya itu akhirnya malah belum ada yang dikerjakan dengan maksimal gitu, Pak. Karena terlalu ibaratnya itu kayak pikiran saya penuh gitu loh Pak. Oh Gitu, iya. Pak. Apa nggak ada orang lain di sekolah yang bisa diajak sharing gitu? Kalau sebenarnya orang lain ada, tapi permasalahan ini sebenarnya memang tugas yang perlu saya kerjakan. Tetapi kadang gitu loh Pak, kalau misalkan lagi nggak ada pekerjaan ya santai banget gitu Pak. Tapi giliran ada, itu kayak semuanya tuh pengen datang gitu loh ke saya loh. Ada tugas ini jadwalnya tanggal sekian, tugas B jadwalnya tanggal sekian. Begitu Belum datang lagi langsung ya, banyak ya, Bu? begitu Iya, datang iya. itu langsung banyak banget sampai saya tuh bingung. Ditambah di luar ngajar kan saya juga ada pekerjaan di luar, pekerjaan tambah di luar. Nah itu juga ada deadline dalam waktu yang berdekatan. Akhirnya sayanya pusing gitu loh Pak. Oh, iya. Ya, sabar saja lah. Banyak kegiatan seperti ini. Iya. Itu kan menandakan berarti ibu ini betul-betul dipercaya sama rekan-rekan yang lain. Iya, tapi kadang ya ada kalanya saya juga tidak pengen dipercaya Pak. Akhirnya gimana ya Pak, kadang kan di sekolah itu kan orang banyak ya Pak, maksudnya nggak hanya saya ataupun banyak lah gitu. Dan saya yakin rekan-rekan guru yang lain juga punya kompetensi yang kurang lebih sama gitu lah dan mampu menyelesaikan tugas itu. Tetapi itu kadang kok dikasihkannya ke saya lagi gitu loh Pak. Padahal ya banyak tuh yang lain. Pernah ngalamin gitu juga Pak? Saya, alhamdulillah saya sudah lulus. Sudah pernah. Aduh. Sehingga ya saya untuk menghindari itu saya bersembunyi saja. Nah sekarang gini Bu, seandainya di sekolah banyak tugas, di luar banyak tugas, belum lagi yang di rumah. Kira-kira Bu, untuk dan menghindari agar tidak perbenturan antara satu masalah dengan yang lain, gimana coba? Kalau yang coba saya lakukan itu sebenarnya mencoba menguraikan dulu gitu loh Pak. Ibaratnya ada tugas di sekolah itu apa saja sih, kayak gitu. Kemudian yang di luar yang perlu saya kerjakan apa saja. Kemudian tanggung jawab saya di rumah juga apa perlu diuraikan dulu. Karena barangkali yang kenapa kok sekarang rasanya sulit itu karena masih ruwet gitu loh Pak. Semuanya numpuk-numpuk, akhirnya saya nggak tahu mana dulu yang harus dikerjakan. Oh gitu, iya Pak, iya iya. masalahnya. Berarti mengidentifikasi skala prioritas mana Ya, dulu nih? Iya iya iya. Ya rencananya tuh pengennya ya diidentifikasi dulu, dikelompokkan dulu mana yang lebih mendesak, mana yang bisa nanti dulu kayak gitu. Sementara stepnya seperti itu. Memang masih sekarang itu masih dalam tahap mumet gitu Pak. Iya, seandainya dipipil, seandainya dipikir ini dulu lah, nanti ini nanti. Kalau ada satu hal yang memang seharusnya sudah sampai deadline-nya, sampai due date-nya, kemudian belum juga dilaksanakan, kira-kira yang akan bertanggung jawab jenengan yang mengemban amanat itu atau orang lain atau mungkin atasnya?
Yang pertama terkena ya tentu saja saya gitu Iya, ya. iya. Karena ibaratnya tugas itu bisa sampai di tangan saya itu kan karena ada proses semacam serah terima gitu. Oh, gitu. Pak. Ini dikerjakan ya Quick Classic. Nanti kita akan pakai datanya buat pertemuan depan. Dan pastinya dengannya waktu itu sudah menyanggupi. Oke, saya kerjakan gitu ya. Karena ya mau tidak mau Pak. Soalnya saya pernah coba Pak. Saya pernah coba untuk menolak gitu ya. Tapi itu timbul respon yang tidak nyaman gitu loh, tidak menyenangkan. Jadinya akhirnya ya udah wis lah, barangkali nanti saya bisa gitu ya, walaupun saya pikir ya paling ya kerjaan sekedarnya lah. Gitu. Ya artinya rekan-rekan ini betul-betul percaya dengan Bu Ikhlas sebagai pengemban amanat itu. Lah kira-kira Bu, kalau sudah seperti ini ke depan ada rencana nggak Bu? Kira-kira mana yang ini saya terima, ini saya tolak atau bagaimana? Kalau secara itu sih, secara rencana yang pertama tadi saya mau identifikasi dulu gitu ya. Barangkali dengan itu masalah ada titik terangnya. Cuma kedepannya memang rencananya kalau misalkan ada tugas-tugas yang memang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan tupoksi saya akan coba berani untuk berkata tidak. Gitu ya? Berkata tidak Iya, pada iya. tugas yang bukan tupoksi saya. Kemudian karena selain di pekerjaan kan saya ada tugas yang lain juga. Kalau misalkan seandainya itu kok susah banget untuk di-handle, maka coba untuk delegasikan ke orang lain. Iya. Kalau misalkan tugasnya itu tidak memerlukan keahlian saya di situ, tapi ya bisa dikerjakan orang lain. Misalkan untuk ujian dan sebagainya itu kan bisa dikerjakan orang lain gitu. Rencananya kayak gitu Pak. Cuma ya nggak tahu deh depannya deh. Karena sekarang masih gitu lah Pak. Sabar ya Bu Ikhlas ya. Sabar. Ya, itu loh Pak, sampai ususnya panjang. Tapi nggak sepanjang saya karena saya londe. Ya, Bu, artinya bahwa masalah ini sebenarnya saya pikir dari awal sampai akhir tadi mendengarkan ini sebenarnya masalah kecil. Maksudnya masalah kecil gini. Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang sudah ada jalan keluarnya yang ditemukan langsung olehnya. Ini luar biasa loh Bu. Tidak semua orang bisa menemukan jalan keluar ketika menemui masalah. Ini kan luar biasa sekali. Artinya selain dari inner beauty juga yang sudah harus Inner handsome ada nggak Pak? inner handsome. Ya karena saya berbicara dengan perempuan ya, so inner beauty, kemudian dari luar juga luar biasa. Artinya dengan ini orang yang kuat. Itu kenapa tugas banyak diberikan kepada paling tidak kan how to be a superhero mungkin, meskipun untuk diri sendiri gitu kan. Tapi aku hanyalah manusia biasa Pak. Ya manusia biasa, karena dengan manusia biasa itulah manusia diberikan cobaan yang bejibun. Selamat menikmati. Saya langsung tertampar ini Pak. Ya sudah Bu, begitu dulu. Saya nanti tak coba untuk mendengarkan yang lain lagi Ya, karena memang proses ini kan tidak hanya jenengan yang mau curhat dengan saya ya kan, karena ya banyak orang yang sesuai kalau curhat dengan saya. Jadi Mama Dedeh ya Pak. Gitu dulu ya sebentar ya Bu ya. Ya semoga masalah jenengan segera terselesaikan, tugas-tugasnya juga dikerjakan dengan baik semua. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Pak. Ya Bu. Saya pamit dulu ya. Oh gitu. Pada kali melanjutkan ngobrolnya. Enggak, saya lagi masalah itu catering kemarin. Catering Iya, ya. betul. Saya bisa pesan juga Pak enggak ya? Ya kapan-kapan lah Bu kalau sisa. Ya pamit dulu ya Pak ya. Oke Bu, dari akan lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke. Begitu Pak ya. Sini Pak, sini Pak. Siap. Nah, Pak Ato, Saya sudah melakukan coaching itu. luar biasa. Baru satu orang, ini masih ada 4 orang yang lain yang siap untuk coaching dengan saya. Hanya memang saya tolak karena ya Widih. kan banyak orang yang ingin curhat dengan saya juga. Saya juga Curhat dong. Aduh. Gitu. Saya juga merasa pengen curhat juga nih nanti sama Pak Ato ya. Sabar Pak, dipet dulu ya. Gimana? Oke Pak Ato, luar biasa sekali tadi proses coaching yang sudah Pak Ato lakukan. Saya yang sembari awal tadi mengikuti percakapan Pak Ato dengan Bu Ikhlas terkait dengan kesibukan dan lain sebagainya, luar biasa ini Pak. Jadi ikut terhanyut Pak. Nah Pak Ato,
setelah proses coaching ini Pak, saya juga ingin ini Pak menanyakan beberapa hal Pak ini terkait proses coaching yang Pak Atok sudah dilakukan. Oke. Yang pertama, kira-kira Pak, proses coaching yang tadi Pak Atok lakukan itu, kalau Pak Atok itu nilai, misalkan rentangnya 1 sampai dengan 100 Pak, kira-kira Pak Atok memberi nilai berapa Pak untuk diri Pak Atok sendiri? Kalau rentangnya 1 sampai 100, apa yang saya sudah biasa lakukan dengan rekan sejawat yang lain, saya akan beri prestis kepada diri saya 88,3. Karena 1 sampai 100 kan banyak Pak. Berarti 88,3 ya Pak ya? 88 Pak ya. Kurang lebih. Nah, kenapa Pak Atok kok memberi nilai ataupun menilai diri sendiri tadi, proses coaching tadi itu 88,3 Pak? Begini Pak, bahwa proses mediasi coaching di sini adalah proses untuk menampung keluh kesah yang dilakukan, yang dirasakan oleh rekan sejawat. Maka hadir sepenuhnya adalah kunci penting. Saya sudah merasa hadir sepenuhnya dalam rangka melakukan proses mediasi coaching. Saya sudah hadir sepenuhnya, dan dalam proses itu tadi saya sudah mencoba secara maksimal menggunakan alur tirta. Seperti itu Pak, barangkali itu kenapa saya dengan PD mengatakan 1 dari 1 sampai 100 berapa nilainya? Saya 88, sekalipun tidak sempurna ya mendekati lah sedikit. Seperti itu Pak. Kemudian Pak Atok, boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang tadi Pak Atok lakukan? Saya bersilakan Pak. Baik Pak, tadi setelah Pak Atok melaksanakan coaching, saya sudah menyimpulkan beberapa hal yang memang adalah hasil dari pengamatan saya selama Pak Atok melaksanakan coaching tadi terhadap Bu Ikhlasin. Yang pertama adalah bahwa proses coaching yang Pak Atok lakukan ini sudah luar biasa Pak, sudah luar biasa baik menurut saya. Saya tadi sebagai observer, sebagai pengamat, saya melihat Pak Atok itu betul-betul yakin pada kompetensi yang akan Pak Atok tadi kembangkan tadi, yaitu kehadiran penuh ya Pak, present. Bagaimana Pak Atok memposisikan diri tadi, saya sesekali juga melihat Pak Atok betul-betul memandang Bu Ikhlasin ya dengan luar biasa. Itu menandakan bahwasanya oh ya, ini memang Pak Atok ini memang betul-betul merasakan, oh ya, ini saya hadir di sini adalah untuk melakukan coaching, fokus terhadap masalah yang tadi memang dihadapi oleh Bu Ikhlasin, dan bagaimana Pak Atok tadi mendampingi Bu Ikhlasin sehingga Bu Ikhlasin itu mendapat gambaran-gambaran terkait dengan masalah-masalahnya, bagaimana penyelesaian ke depan dan lain sebagainya. Siap. Nah kemudian Pak, ini dari saya juga ada beberapa masukan Pak ataupun saran terkait dengan proses coaching tadi. Ini yang pertama adalah kalau bisa tadi Pak Atok itu ini ya Pak, memberikan pertanyaan layaknya seperti seperti orang yang ikut terlibat Pak, terlibat di dalam masalah juga, kemudian juga bisa merasakan seperti itu Pak. Jadi memang tidak hanya bertanya sekedarnya terkait dengan masalahnya, tapi juga bagaimana Pak Atok bisa menanyakan dan juga pertanyaan itu bisa mewakili Pak Atok untuk bisa membantu mengembangkan dari pemikiran Bu Ikhlasin terhadap bagaimana cara penyelesaian masalah yang memang tadi disampaikan oleh Bu Ikhlasin. Siap. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan terhadap proses coaching yang sudah tadi Pak Atok lakukan tadi.
Nah, kemudian ini Pak, kira-kira apa namanya, nanti kalau misalkan Pak Ato mendapat kesempatan untuk menjadi coaching lagi Pak, kira-kira bagaimana Pak Ato akan, ya pandangan Pak Ato untuk apa saja yang akan ditingkatkan Pak atau dikembangkan dari apa namanya Pak Ato sendiri untuk menjadi seorang coach. Sekarang jam sekian kemungkinan 2 jam lagi akan ada proses coaching lagi. Gitu. Penuh berarti ya Pak jam. Saya jadwal coaching itu banget. Senin ada 3 orang. Ini sekarang hari Kamis, Senin, Rebu, Selasa kemarin kosong. Rebu ada 2 orang. Ini ada 2 orang juga. Ya artinya gini Pak, yang perlu saya kembangkan adalah bagaimana saya memancing seorang coach memunculkan solusi dari setiap masalah. Bagaimana menggiring opini, menggiring kepercayaan diri dari seorang coach agar sang coach itu mau, ini loh saya punya solusi seperti ini, dan dicobakan. Artinya kita tidak memberikan penghakiman, Anda harus seperti ini, Anda harus seperti ini, Anda harus seperti ini, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya dia itu punya solusi dari masalahnya. Itu yang perlu saya pegang erat. Bagaimana saya mencoba untuk menggelitiki pikirannya agar sang coach itu mau untuk mengeluarkan ide-ide solusi dari setiap masalah yang diemban, seperti itu. Baik Pak, nah itu ya. Kemudian ini Pak, apa namanya, terakhir Pak, dari proses coaching yang tadi sudah Pak Ato lakukan, kira-kira apa yang Pak Ato dapatkan? Bahwa setiap orang, setiap masalah ada jalan keluar yang justru sebenarnya dimunculkan oleh orang yang berhubungan langsung dengan masalah itu. Masalah tidak keluar dari orang lain, dari pemikiran lain, tetapi solusi akan muncul dari dalam pelakunya, dari dalam orang yang bersinggungan langsung dengan masalah tersebut. Itu poinnya. Baik Pak Ato, saya kira sudah cukup Pak Siap. untuk obrolan kita ya Pak terkait dengan coaching ini. Ya. Semoga Pak Ato selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, Pak, saya juga langsung pamit saja Pak. Ya, Terima kasih. kebetulan.